Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh menjelang pagi ini kita akan membahas tentang perdagangan atau bisnis bangsa Quraisy atau kaum Quraisy sebelum datangnya Rasulullah dan setelahnya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau kita melihat sejarah kondisi wilayah bangsa Arab yang begitu kering, tandus, penuh dengan padang pasir, pegunungan, dengan bebatuan yang sangat banyak. Nah, situasi seperti ini memberikan spiritual yang sangat kuat untuk melangsungkan kehidupan dengan jalannya, yaitu dengan cara berdagang. Nah, kondisi sebagian tanah di wilayah Hijaz, khususnya di sekitar Makkah, memang seperti itu. Hal yang demikian itu digambarkan di dalam Al-Quran yang terungkap dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tandus dekat rumah sucimu, yaitu Ka'bah. Nah, kaum Quraisy merupakan suku Arab yang paling berpengaruh dan terhormat. Merupakan suku Nabi Muhammad SAW berasal. Hanya atas eksistensinya sebagai penjaga Ka'bah atau tempat suci mereka, tentunya mereka paling mendapatkan keuntungan tersebut, yaitu yang pertama, pengaruh kuat atas suku-suku lainnya. Yang kedua, posisi sentral yang memberikan kemudahan dalam perdagangan dan membangun relasi. Hal ini selain memberikan keuntungan sendiri, juga kehormatan pada mereka sebagai bangsa Quraisy. Dan yang ketiga, wilayah bangsa Arab berdasarkan adat kebiasaan merupakan bangsa yang bebas dalam peperangan, permusuhan individu yang menyebabkan posisi mereka terjamin, tidak ada rasa takut dan terhindar dari mara bahaya. Nah, kalau kita melihat dalam menjalankan usaha dagang, kaum Quraisy ini mengatur strategi perdagangan dengan cara mengutus kafilah dagang ke utara, yaitu di daerah Syria, Iran, dan Irak pada musim panas, dan di daerah selatan yaitu Yaman dan Ethiopia pada musim dingin, tanpa memiliki rasa takut akan bahaya. Nah, dalam mengembangkan usaha dagangnya mereka, yaitu mereka membentuk aneka jenis organisasi usaha kerja, serta mereka juga menambah wawasan dagang. Akibatnya terjadi kontak dengan negara lain. Usaha kekayaan dan kemakmuran dan Makkah menjadi pusat perdagangan yang paling penting di semenanjung Jazirah Arab. Nah, pada masa ini perdagangan telah mencapai kejayaan dan Nabi mendapatkan dampak sangat besar darinya ketika memulai karir sebagai seorang pedagang. Nah, intinya pada masa kaum Quraisy sebelum datangnya Muhammad SAW itu, Rasul Quraisy sudah melakukan perdagangan. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan, ada yang ke daerah ketika musim panas dan ada ke daerah ketika musim dingin. Sedangkan ketika kita melihat karir daripada dagang Muhammad SAW ini, yaitu setelah datangnya Muhammad, nah, di balik lembaran sejarah yang terungkap silsilah Muhammad sebagai suku yang memang memegang peranan penting di kota Makkah. Nabi Muhammad ini memulai karir perjalanan dagangnya ketika berusia 12 tahun. Ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Syria bersama pamannya. Kebetulan Abu Talib ibnu Abdul Talib ini telah merencanakan melakukan perjalanan bersama kelompok pedagang dalam ekspedisi dagangnya ke Syria. Nah, perjalanan dagang Nabi Muhammad SAW bersama pamannya ini mendapatkan kesan dan pengaruh dalam jiwanya. Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Talib
dan harus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya. Nah, ketika dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukan orang yang berada serta memiliki keluarga yang besar yang harus diberi nafkah, maka Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri di kota Makkah. Dia melakukan bisnis pada taraf kecil dan dengan cara membeli barang-barang dari satu pasar lalu menjualnya pada orang lain. Di samping itu, walaupun ia tidak memiliki uang sendiri untuk melakukan bisnis sendiri, tetapi Nabi Muhammad banyak menerima modal dari janda-janda kaya dan anak yatim yang tidak sanggup menjalankan bisnis sendiri. Nabi Muhammad ini memakai dana mereka, sehingga pada kondisi yang sedemikian itu beliau membina dirinya menjadi seorang pedagang yang profesional, yang memiliki reputasi dan integrasi yang luar biasa. Tentunya Nabi melakukan kunjungan dagang ke pasar Habasyah yang merupakan kota dagang di Tihamah. Ia juga berkunjung dagang ke Syria, Jurasi, serta perlawanan ke Bahrain di bagian timur semenanjung Arab. Begitu juga ke Sofa, Musakar, Hijar, dan Abyssinia. Hal ini dilakukan Muhammad sebab Abu Talib meminta Nabi untuk menjalankan bisnis sendiri dan juga tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya yang miskin. Nah, kalau kita melihat ini semua, kita mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad dibentuk oleh kondisi daerah Makkah yang tandus menjadi seorang pedagang yang profesional, di mana daerah itu adalah jalur perdagangan internasional. Kondisi ini dilatar belakangi kejeniusan kakek buyut Nabi Muhammad SAW dalam membangun kontrak dagang ke seluruh wilayah Romawi dan Persia. Sebagai seorang yang tidak punya, ia membangun mitra perdagangan dengan jalan sebagai kerjasama pemodal dan pengelola. Dalam kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan dengan jalan sistem bagi hasil atau sistem pemberian upah. Nah, kalau kita melihat bisnis Nabi Muhammad SAW ini memang sangat luar biasa untuk kita jadikan contoh di masa kini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.